Kita lanjut lagi tahap yang kedua pagi ini ya guys, ngecekannya guys. Ikan buat guys, itu kita harus kontak karena kontak harus kontak lagi guys. Jadi ikan selang sama ikan kita selang kita kok guys sudah ada guys. Alhamdulillah kita dapatkan selang. Oh ini buat ini ya. Oke, ini namanya keselang guys. Apa Damar? Halo guys, Oke. baru bangun turu guys. Oke, bangun dulu. Baru bangun turu guys. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Untuk pagi ini, Oke. untuk hari yang kedua. Lagi menunggu kotrakan guys. Oke. Kotrakannya masih kecil ya guys. Yeay, akhirnya pagi menjelang juga. Setelah semalaman kita berkemah dan tidur nyenyak seperti di hotel bintang 5. Oh ya, kita review terkait dengan bagan-bagan yang ada di wilayah sini buat teman-teman yang nantinya pengen coba nyari-nyari spot-spot mancing di bagan-bagan seperti ini, ya silahkan kita coba berikan informasi atau berikan kita kasih inilah kondisi yang ada di sini. Jadi untuk bagan-bagan di wilayah sini itu sedikit kita review ini. Bagan ini jenisnya nggak cuman bagan seperti ini aja. Jadi bagan bambu ini ada namanya bagan ternak. Bagan ternak itu biasanya nelayan itu khusus dia bukan buat mancing. Jadi dia itu banyak bagan-bagan yang seperti itu, ini bagannya hanya tancap aja, nggak ada lantai-lantainya, cuman bambu-bambu aja. Nah itu bagan buat ternak. Ternak itu buat ternak kerang hijau. Jadi kerang hijau itu nanti setelah waktu beberapa bulan, 2-3 bulan itu dia akan panen, dia bisa manfaatkan. Nah kalau untuk bagan berikutnya ini ada bagan sero atau bagan apung yang biasanya itu agak ke tengah, agak lebih dalam. Jadi kalau kedalaman di bagan ini sekitar 5-7 meter. 5-7 meter ini bagan bambu ini bisa ditancap. Nah kalau untuk bagan serok ini dia ada di tengah, jaraknya sekitar 10-15 milan ke arah barat daya lah, ke arah tengahnya itu. Itu biasanya nelayan memanfaatkan kapal-kapal terus dimodifikasi buat naruh jaringnya. Nah itu bagan seperti itu biasanya buat ngambilin teri, terus layur, terus cumi. Nah itu yang lampunya banyak banget. Nah itu bagan sero. Kalau untuk bagan-bagan yang spesialis pancing, nah seperti ini kondisinya. Jadi bagan spesialis pancing ini bentuknya ini beda dengan bagan-bagan yang ternak, karena didesain atau dibuat khusus buat bagan mancing. Jadi ada gubuknya, ya seperti inilah kondisinya. Ada gubuknya, bagian tengahnya, lantainya juga lantainya sudah padat atau rapat, nggak bolong-bolong. Nah kemarin sempat ada badai atau rob. Nah ketika badai dan rob ini bagan yang memang
konstruksinya kurang kokoh atau memang sudah lama dan dimakan usia, nah seperti itu tuh, dia pada rubuh. Rubuh. Itu di sana juga rubuh. Itu rubuh yang tadinya itu informasinya di sini padat, banyak bagan yang berdekatan kayak di sana tuh. Di sana itu ada bagan lagi. Setelah ada badai kemarin lah, sekitar berapa minggu yang lalu. Nah itu karena sudah lama usianya si bagan, terus mungkin faktor kekekerannya atau konstruksinya sudah berkurang, akhirnya kena badai, dia langsung hanyut. Nah makanya buat temen-temen yang baru mau coba nih, khusus aja yang khusus buat yang baru mau coba, yang belum pernah ke bagan ke tengah, baru mau coba-coba nyari-nyari informasi. Nah kalau untuk pemula, biar supaya tidak kaget atau tidak takut, ya coba cari informasi bagan-bagan yang keker dan yang kokoh. Nah untuk sekarang ini bagan yang kita tempatin ini, kita bagan ini lumayan bagus dan keker konstruksinya, dan lumayan bagus lah konstruksi ininya. Bambu-bambu yang tertancap itu rapet, jadi ini lebih safety. Nah ketika nanti kalau teman-teman kena tahu-tahu ombak itu berubah jadi kenceng, jadi bagan itu nggak goyang-goyang, nggak krekat gitu. Jadi nggak bikin deg-degan, karena kan biar gimana pun juga kita sudah di tengah, udah jauh dari daratan, ya tetap aja rasa khawatir dan deg-degan itu pasti ada. Tapi kalau misalkan bagan itu keker dan kuat, pasti bagan itu nggak gampang goyang-goyang atau nggak gampang ombang-ambing. Jadi dia stabil. Nah contoh-contoh bagan yang sudah hanyut tuh, yang rubuh, nah seperti itu. Kalau kondisi bagan ini sudah bagus lah, layak untuk buat mancing, karena didesain lumayan keker, sama pemilik bagannya juga dia benar-benar terus memperbaiki, terus disulam, ditancap lagi. Jadi kondisinya seperti itu teman-teman. Kalau mau yang baru coba ya silahkan, bisa datang ke bagan-bagan sini yang ada di Jalan Pipa Pertamina. Pipa Pertamina biasanya orang sebut Sungai Tahang. Nah ini banyak banget bagan-bagan di sini. Tinggal pilih nama pemilik bagannya juga banyak. Kalau yang sekarang saya tempatin ini bagan milik Bang Ahmad. Namanya bagan Villa 3. Nah kalau untuk malam minggu, atau weekend Sabtu Minggu itu diusahakan harus via booking, karena saking banyaknya pemancing atau saking banyaknya peminat yang mancing itu membludak. Jadi hampir Sabtu Minggu atau weekend itu kekurangan bagan, kekurangan unitnya. Jadi kita kalau misalnya mau mancing Sabtu Minggu atau weekend itu udah, kalau mendadak, nah itu dapat bagannya agak susah, rezeki-rezekian lah. Biasanya ada orang yang cancel, baru itu kosong kita bisa pakai. Tapi kalau nggak booking dulu atau kita nggak kontak pesannya ke pemilik, nah itu susah. Kita datang terus kita bagan mau naik aja, itu susah gitu. Biasanya udah padat full. Tapi kalau hari-hari biasa, normal, mungkin hari Selasa, Senin sampai hari Jumat itu ya banyak lah di sini bagan-bagan yang masih kosong itu banyak. Tinggal pilih yang suka mana, nah itu banyak di sini. Kalau ngomong hasil di bagan ya namanya kita menunggu sambaran datang atau ikan-ikan yang datang, ya paling ramenya itu kalau kayak hari-hari atau bulan-bulan ini banyak nih cumi yang bisa kita pancing buat umpan alamnya. Nah itu kita bisa nyari dulu umpan buat nanti target ikan-ikan besar. Nah
rata-rata atau kebanyakan, atau kalau di daerah-daerah sini ya yang sering didapat dari hasil pemancing ya ikan talang-talang, terus barakuda atau alu-alu atau kuro, terus sembilang, terus pari, terus jenaha, ya sejenisnya lah. Nah itu banyak dari ikan-ikan di sini. Kalau yang kecil-kecil ya samge lah, ikan-ikan samge. Coba kalau buat teman-teman pengen mau nyoba ya bawa peralatan. Kalau nginep di Bagan, peralatan untuk malam ya harus bawa lampu, bawa perbekalan yang cukup. Jangan lupa bawa K3 juga buat obat-obatan, takutnya kita di tengah pusing, mual, nggak enak. Ya stok, jadi kita bisa menanganinya. Seperti itu kondisinya bagan-bagan Pertamina. Kalau dibandingkan bagan Tanjung Kait, secara konstruksi ukurannya lebih besar-besar bagan Pertamina. Dimensi bagan itu lebih besar. Jadi bagan ini di wilayah pantai Tangerang atau Provinsi Banten, masih berdekatan dengan Kepulauan Seribu ini, ada beberapa wilayah bagan yang dekat pantainya. Jadi ada bagan Pertamina yang masih dekat wilayah sini, dekat Kosambi lah, dekat Dadap. Nah kalau misalkan sudah agak ke baratan, nah itu ada bagan yang di Tanjung Pasir. Nah terus ada yang di bagan di Kohot itu Tanjung Burung. Nah, terus ada bagan di Tanjung Kait. Nah, kebanyakan sih kalau di Tanjung Kait memang dari hasilnya lumayan, karena di sana arusnya lumayan deras, lumayan kenceng. Nah kalau untuk di wilayah sini, karena kita dekat dengan lokasi atau sebentar kita bisa tempuh perjalanan ke sini, itu senenglah banyak pemancing yang ke sini. Nah, di sini ini dekat pulaunya itu ada Onrus, ada pulau ini nih, Pulau Air, Pulau Putri. Nah itu tuh depan tuh pulau-pulau itu dekat sana, dekat sekali. Itu buat teman-teman yang baru mau coba-coba ya, jenis pancingan buat di Bagan sama joran yang buat kita mancing di darat itu berbeda. Biasanya pancingan di Bagan ini orang pakainya yang panjang-panjang. Jorannya ini yang panjang-panjang, yang dimensi 3,60 meter. Karena ketika dia ikan kita dapat strike, jadi dia nggak ngolong ke bawah. Kalau udah ngolong ke bawah itu dia gampang putus, benangnya itu kegesek sama inilah karang-karang yang ada di bambu. Gitu buat teman-teman, kalau mancing di Bagan ya pakai joran yang agak panjang. Kalau joran yang pendek-pendek pasti masuk ke bawah, kebanyakan masuk ke bawah karena posisi di atas dan Bagan sama air itu tinggi. Kalau lagi surut itu tingginya bisa 2,5 meter sampai 3 meter. Nah itu sangat tinggi. Gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen informasi terkait dengan lokasi-lokasi Bagan atau ingin bertanya, ya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti coba kita bantu review apa pertanyaannya. Nanti kita coba kontak-kontak ke kawan-kawan. Nah kita ada komunitas Jeger Laut, jadi banyak pemancing kawan-kawan Jeger Laut ini mancing di wilayah Bagan Pertamina. Ya banyak sih, sampai ke Tanjung Kait juga sering pada mancing ke sana. Dan lebih seringnya ke wilayah Pertamina. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu tentang informasi Bagan Pertamina, boleh komentar. Nanti kita coba reviewkan apa
keperluannya untuk informasi yang ada di bagan-bagan sini. Oke, sementara itu dulu. Ini kita lanjut lagi. Kita ingin itulah melihat-lihat situasi dan kondisi. Coba ikan apa aja yang ada di bawah bagan. Nanti kita akan review menggunakan kamera yang di bawah air, biar ketahuan banyak rumpun apa aja yang ada di bawah. Oke ya. Oh ya, buat teman-teman, kita sudahi trip hari ini. Trip hari ini dan review di bagan Pertamina, jalan pipa Pertamina. Kita tripnya sudah semalaman. Kita sudahin sampai di sini. Hari ini kita mau pulang. Sudah siang karena panas. Panas sekali. Kita pulang, tinggal nunggu jemputan kapal yang dari darat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tonton terus ya. Like and subscribe Sport Fishing and Traveling. Ya. Jangan lupa subscribe Sport Fishing and Traveling. Oke.